Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd. Para kesepuhan kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus sahibul bait Al-Habib Imran bin Yahya, yang sama-sama kita doakan semoga beliau rezekinya digampangkan, semoga anak-anaknya dijadikan anak yang saleh dan salihah, dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan janin yang sedang dikandungnya mudah-mudahan dijadikan kelak ketika dilahirkan ke muka bumi ini dalam keadaan selamat, dan juga dijadikan anak yang saleh atau salihah. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih terus diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu hadir di majelis ilmu, yang mana pada malam hari ini adalah acara yang spesial ya. Biasa setiap malam Rabu di Darwan, tapi pada malam hari ini kita sama-sama duduk di sini di tempat atau di rumah Habib Imran bin Yahya dalam rangka mendoakan ya, janin yang sedang dikandung yang sudah berusia 4 bulan. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak anak yang saleh atau salihah dan diselamatkan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya setiap diri kalian, Nabi Muhammad mengatakan, sesungguhnya setiap kalian yujma'u khalquhu itu disimpan penciptaannya di rahim ibu-ibu kalian selama 40 hari pertama, itu berupa nutfah atau berupa sperma. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pertama
Dan yang paling pertama adalah ketika sperma seorang suami itu masuk ke rahim seorang istri, maka ketika masuk ke dalam rahimnya, maka selama 40 hari itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari pertama berupa sperma, maka kemudian berubah setelahnya menjadi alaqatan, segumpal darah. Dan di dalam rahim juga tempatnya. Ya, di dalam rahim juga. Berapa hari? 40 hari juga. Ya, jadi 40 hari yang kedua itu berubah menjadi sebuah alaqah atau segumpal darah. Ya. Tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian setelah 40 hari yang kedua, berarti hari keberapa? Hari ke-80. Masuk ke hari 81 itu sudah berubah menjadi daging. Segumpal daging. Bahkan di sini dikatakan, di dalam kitab dikatakan bahkan dagingnya itu masih kecil. Ya, ketika awal atau di usia 81 hari itu si dagingnya dikatakan berupa daging yang sangat kecil sehingga mudah untuk dimakan. Kalau seandainya itu daging dibawa keluar, itu seukuran kita bisa memakannya. Artinya sangat kecil, ya. Sangat kecil di usia ke 81. Kemudian 40 hari, maka di situ mulai berbentuk. Ya. Jadi setelah berapa? Hari ke 120, ya. Nah, tadi kan 40 hari pertama itu berupa sperma, 40 hari kedua berupa segumpal darah, dan 40 hari ketiga itu berupa segumpal daging yang kemudian di hari ke-120 atau di 40 hari yang ketiga, yang dari segumpal daging itu menjadi berbentuk sebuah bayi. Ya, berbentuk sebuah bayi. Atau kalau dibulankan menjadi berapa? 40 berapa? 120 hari berapa bulan jadi? 4 bulan. Makanya para ulama-ulama kita suka ada adat atau kebiasaan 4 bulan. Ya. Kenapa? Karena ketika usia kandungan 4 bulan, maka ketika itulah si janin atau si kandungan itu bentuknya sudah mulai menjadi manusia, tapi masih bayi. Kemudian setelah berbentuk, ya, berbentuk di sini bagaimana? Sudah ada matanya, sudah ada telinga, sudah ada mulut, ya, sudah ada tangan, sudah ada kaki, pokoknya utuh seperti manusia, ya, tapi masih kecil, ya, masih bayi. Ya. Nah, kemudian setelah 4 bulan. Di sini Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, ya, mengutus seorang malaikat, fayanfukhu fihi ruh atau fayunfakhu fihi ruh, yang mana diperintahkan ini malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk memasukkan roh ke dalam jasad si bayi yang sudah umur 4 bulan. Ya. Nah, jadi di usia 4 bulan ini baru Allah Subhanahu wa taala memberikan nyawa. Sebelum umur 4 bulan
belum bisa apa-apa, ya. Makanya bayi kalau sudah 4 bulan ke atas, ya, dia sudah bisa apa, kalau bahasanya suka nendang-nendang. Pokoknya sudah hidup, ya. Sudah hidup, sudah bergerak-gerak, ya. Setelah dimasukkan si roh ke dalam jasadnya si bayi, maka wa yu'maru bi arba'i kalimat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada si malaikat tadi, selain suruh dimasukkan roh ke dalam jasadnya si orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat tadi bi katbi wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan untuk menentukan 4 kalimat. 4 kalimat ini apa? Yang pertama, bi katbi rizkihi, diperintahkan malaikat untuk menulis rizkinya si orang ini. Ya, makanya ulama-ulama kita kalau sudah umur 4 bulan biasanya seperti pada malam hari ini, ya, kita sama-sama mendoakan si bayi, ya, kita sama-sama mendoakan agar si bayi tersebut dijadikan anak yang soleh, anak yang solehah. Dan juga kadang-kadang apa? Kadang-kadang kita sama-sama kadang-kadang suka ada di antara kita juga yang aduh sing milik ya si bayi teh, si jabang bayi teh sing milik, sing dan lain sebagainya. Karena apa? Karena ketika umur 4 bulan di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menulis 4 perkara. Yang pertama apa? Bikat birizkihi, Allah catat rizkinya seseorang itu ketika umur 4 bulan. Kita berada di perut seorang ibu. Ya. Jadi ketika kita 4 bulan di dalam kandungan ibu, kita sudah ditentukan rizki kita. Ya. Rizki di sini maksudnya apa? Rizki di sini adalah ukurannya, ya. Ukuran si rizki tersebut, apakah sedikit, apakah banyak, apakah si rizki tersebut halal atau si rizki tersebut haram. Atau rizki ini juga yang dimaksud adalah rizki yang zahir atau rizki yang batin. Nah, rizki zahir atau rizki batin inilah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika umur 4 bulan janin kita atau kandungan kita, ya. Jadi nanti seandainya dia sudah besar, ya, apa namanya, punya rumah mewah, punya mobil banyak dan lain sebagainya, itu tuh ditentukannya ketika umur 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, ya. Si bayi apa, si orang tersebut nantinya jadi apa, jadi ini dan jadi itu ditentukannya ketika umur 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, ya. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, yang dimaksud rizki itu apa? Kira-kira yang dimaksud rizki apa? Bu, dimaksud rizki naon, Bu? Pak, naon Pak dimaksud rizki? Kurang mah pikiran lah mau dimaksud rizki itu naon? Duit jeung duit baik, beunghar jeung beunghar baik, ya. Tapi di sini di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah, dia menyebutkan, beliau menyebutkan yang dimaksud rizki menurut akidah ahli sunnah wal jamaah adalah masaqahullahu ilal haywan fantafa'a bihi bil fi'li ma'kulan aw ghairuhu kamal bus wa markub wa mankuh. Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang hidup. Nah, khusus orang yang hidup. Kalau yang sudah mati ya udah. Makanya ada istilah di dalam agama apa? Orang kalau sudah mati berarti rezekinya sudah berhenti. Makanya karena rezeki itu diberikan hanya bagi orang yang hidup. Masaqahullahu ilal hayawan,
sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang masih hidup, fantafa'a bihi, tapi si orang tersebut itu memanfaatkan apa yang diberikan oleh Allah. Contoh. Di sini yang namanya rezeki itu segala sesuatu yang diberikan oleh Allah. Dan di sini dikatakan makulan au ghairuhu, sesuatu yang dimakan atau selain yang dimakan, seperti pakaian, seperti kita punya rumah, seperti rezeki, seperti apa? Seperti panjang umur, seperti apa lagi? Seperti diberikan jodoh, itu semua namanya rezeki. Nah, kemudian yang dimaksud rezeki ini yang mana sih? Apakah uang kita yang ada di rekening, atau uang kita yang berupa barang, atau yang mana yang dimaksud rezeki di sini? Nah, yang dimaksud rezeki di sini yang sedang kita gunakan, Pak, Bu. Yang sedang digunakan. Ayeuna bapak-bapak atau nabi ibu-ibu gaduh acok untuk Bu. Punya pakaian di lemari banyak. Nah, itu yang di lemari itu belum tentu rezeki kita, Bu. Tapi yang sudah menjadi pasti rezeki kita adalah yang kita pakai ini sekarang. Ya. Uang yang ada di rekening itu belum tentu rezeki kita. Tapi yang sedang kita pakai uang tersebut itu yang dimaksud rezeki. Ya. Makanya sebanyak apapun kita punya uang, sebanyak apapun kita punya pakaian, sebanyak apapun kita punya kendaraan, tapi kalau tidak sedang kita manfaatkan atau tidak sedang kita gunakan, maka itu semua bukan rezeki kita. Ya. Rezeki itu apa? Yang sedang kita manfaatkan sekarang, saat ini. Ya. Makanya doa Nabi Muhammad SAW ketika kita pakai pakaian, alhamdulillahilladzi razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku. Ya, setiap kita pakai pakaian, alhamdulillahilladzi razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rezeki kepadaku min ghairi haulin minni, dengan tanpa daya yang aku miliki atau kekuatan yang aku miliki. Artinya betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rizki adalah yang sedang kita pakai, rizki adalah yang sedang kita manfaatkan. Nah, ini si rizki ini ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan? Yaitu ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, itu sudah ditentukan. Ya. Mau kelak kita jadi orang kaya atau kita jadi orang miskin atau kita jadi orang yang pas-pasan, itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika usia kita umur 4 bulan di dalam kandungan ibu kita. Makanya tadi saya katakan para ulama-ulama kita ini hebat dan cerdas, Bapak Ibu. Ada istrinya atau ada seorang perempuan yang mengandung umur 4 bulan ngadain acara 4 bulanan dengan niat apa? Dengan niat mendoakan, ya. Dengan niat mendoakan, karena kalau takdir itu belum dicatat, kalau si takdir itu belum dicatat, masih bisa diganti oleh doa, masih bisa dirubah oleh doa. Makanya nih, sebelum bayinya Habib Imran ini ditiupkan roh, kita sekarang sama-sama mendoakan, ya, jadi orang yang soleh, soleha, anu milik dan lain sebagainya. Terutama seorang bapak dan ibunya ini, ya, bapak dan ibunya yang harus banyak-banyak mendoakan kepada anaknya, ya, banyak-banyak mendoakan kepada anaknya. Termasuk banyak-banyak tirakat. Tirakat itu apa? Tirakat itu bersungguh-sungguh, ya, banyak bermunajah kepada Allah, banyak meminta kepada Allah, ya, didoakan si bayinya tersebut, ya, agar menjadi bayi yang soleh dan solehah, yang insya Allah kelak
milikna alus, ya. Nasibnya baik. Itu yang pertama, ya. Yang kedua yang ditentukan ketika umur 4 bulan adalah wa ajalihi, dan ajalnya. Ajalnya itu apa? Matinya. Ya. Matinya. Yang dimaksud mati di sini apa? Qadrihi tawilan aw qasiran. Yang sudah ditentukan ini adalah yang pertama, apakah dia umurnya panjang atau umurnya pendek, wa fi ayyi sa'ah, dan kapan dia meninggalnya, wa ayyi mawdi'i yakunu intihau, dan di mana dia meninggal. Ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika umurnya 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Kemudian yang ketiga, apa yang sudah ditentukan? Wa amalihi, dan amal perbuatannya. Amal perbuatannya, nanti dia jadi orang yang beruntung atau orang yang merugi, dia jadi orang yang soleh atau jadi orang yang toleh atau orang yang ahli maksiat, itu ditentukan juga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umur 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu. Makanya seorang bapak dan ibunya harus banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk mendoakan si janinnya tersebut. Wasyaqiyin am sa'id, dan juga Allah Subhanahu wa taala ketika umur 4 bulan si janin itu menentukan apakah si orang ini akan menjadi orang yang selamat, akan jadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Maksud celaka atau beruntung ini bagaimana? Maksud celaka ini apakah dia bakal ditempatkan di nerakanya Allah atau dia akan ditempatkan di surganya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk surga atau kita masuk neraka itu sudah ditentukan ketika umur kita 4 bulan. Ya. Ketika umur kita 4 bulan. Nah, sebagaimana di sini diceritakan, ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, pernah pada suatu hari mati suri, ya, mati suri dan ya, meninggal tapi kemudian bangun lagi. Nah, ketika meninggal kemudian bangun lagi, ketika bangun Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini menceritakan. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf menceritakan, faqala atani sa'ah malakani faqala likum nuhakimuka baina yadil azizil hakim fafazi'tu minhuma faida bimalakin thalithin qad nazala minas sama faqala khaliya anhu fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'idan. Sayyidina Abdurrahman bin Auf, beliau ketika setelah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau bercerita, ketika saya mati itu ada 2 malaikat yang mendatangi saya, dan si malaikat tersebut salah satunya mengatakan kepada saya, qum nuhakimuka baina yadil azizil hakim. Bangunlah kamu, wahai Abdurrahman bin Auf, kami akan menghakimi kamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Sayyidina Abdurrahman bin Auf, fafazi'tu minhuma, aku takut kepada 2 orang malaikat ini. Ketika aku dalam keadaan gemeter, aku dalam keadaan takut, tiba-tiba ada malaikat yang ketiga yang mendatangiku, turun dari langit, kemudian mengatakan ini malaikat kepada 2 orang malaikat yang tadi, wahai malaikat, biarkan Abdurrahman bin Auf, ya, fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'idan, karena dia dicatat oleh malaikat dulu ketika umurnya 4 bulan di dalam kandungan seorang ibu, itu dicatat menjadi orang yang sa'id, orang yang beruntung. Ya, maka setelah itu
Abdurrahman bin Auf ditinggalkan oleh malaikat yang dua tadi, kemudian dihidupkan lagi kepada Allah, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh kalau kita belum waktunya, atau kita bukan bagiannya, atau kita bukan rizkinya, itu tidak akan pernah tertukar, atau tidak akan pernah didahulukan, atau tidak akan pernah diakhirkan. Nah, kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis mengatakan, "Fawalladzi la ilaha ghairuh," maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, "Inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha." Nah, maka dengan adanya 4 yang sudah dicatat tadi, rizkinya, kematiannya, amalnya, atau dia termasuk orang yang celaka di dalam nerakanya Allah, atau dia termasuk orang yang beruntung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Nabi Muhammad mengingatkan, "Inna ahadakum," sesungguhnya di antara kalian, atau sesungguhnya salah satu di antara kalian, ketika dia beramal dengan amalan-amalan ahli surga. Maksudnya, dia ketika di dunia, dia beramal seperti amalnya para ahli surga. Sholat, zakat, puasa, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Pokoknya ketaatan-ketaatan. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Bahkan, kata Nabi Muhammad SAW, dia ini sudah 1 hasta lagi mau masuk surga. 1 hasta lagi mau masuk surga. Fayasbiqu 'alaihil kitab, maka kemudian orang tersebut dikalahkan oleh takdir yang sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Fayamalu bi'amali ahli nar, kemudian dia mengamalkan atau menjalankan amalan para ahli neraka dengan amalan-amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka kemudian dia mati dan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, ada seseorang yang dia beramal. Ketika di dunia ini dia beramal, Masya Allah, sholat 5 waktu, sholat sunnahnya, puasa wajib, zakat, dan lain sebagainya, sedekah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian, sampai-sampai dia ini seakan-akan saking getolnya, saking taatnya, ini orang ini sudah pasti orang mengira bakal masuk surga. Tapi subhanallah, takdir berkata lain. Ya, karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umurnya waktu 4 bulan di dalam kandungan ibu, di akhir hayatnya apa? Di akhir hayatnya ini orang malah berbalik menjadi orang ahli maksiat. Ya. Menjadi ahli maksiat, menjadi orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian meninggal dunia dan akhirnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebaliknya di sini, ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan sebaliknya, salah seorang di antara kalian dia beramal kesehariannya, dia mengamalkan yang biasa diamalkan oleh para ahli neraka. Ada yang bermaksiat, berjudi, minum minuman keras, meninggalkan sholat, berzina, dan lain sebagainya. Bahkan seakan-akan dia ini udah, ya, pasti udah nih orang masuk neraka. Tapi subhanallah, takdir berkata lain. Ya, takdir berkata lain, di akhir hayatnya beberapa saat lagi mau meninggal, dia termasuk orang yang mengamalkan amalan ahli
surga atau menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggal dunia, maka orang tersebut kemudian masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini paham? Nah, pasti timbul pertanyaan di antara kita. Beb atau Ustadz, kalau kita takdir kita sudah ditentukan surga dan nerakanya, buat apa kita beramal? Betul nggak? Betul. Nah, kita kita punya pertanyaan seperti itu pasti. Tapi dijawab lagi oleh para ulama, yang dimaksud di dalam hadis ini adalah memang betul ya, segala takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Di dalam Al-Qur'an banyak janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal baik, orang yang beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di dalam surganya Allah. Ya. Itu banyak janji-janji Allah. Cuman yang dimaksud di dalam hadis ini adalah yang pertama yang kita bisa ambil dalam hadis ini, jangan sekali-kali kita melihat kelakuan orang. Ya. Kadang-kadang kita langsung memponis, ini orang banyak maksiat, guys, pasti ya masuk neraka. Tidak tahu, ya. Atau sebaliknya, ya. Orang ini kita lihat, kalau itu nggak apa-apa ya, husnudzon. Oh ini pasti orang baik nih. Tapi ternyata apa? Di akhir ayatnya dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini dikisahkan dikisahkan ada seorang muslim yang dia jatuh cinta kepada seorang perempuan Nasrani. Seorang laki-laki yang muslim, dia jatuh cinta kepada seorang perempuan muslim, perempuan Nasrani atau kafir. Fa maridha maradal maut. Maka kemudian si perempuan ini tiba-tiba sakit. Yang mana sakitnya ini sakit menyebabkan dia mau meninggal dunia. Faqala fi nafsihi. Maka si laki-laki ini bilang dalam hatinya, ana asyiku hadihi walam ajtami biha fid dunya. Aku ini kangen banget ya kepada si perempuan itu. Dan aku nggak mungkin akan bisa berkumpul dengan perempuan tersebut di dunia. Dan juga seandainya aku mati dalam keadaan Islam, kata si laki-laki muslim ini, aku nggak akan bertemu dengan si perempuan itu. Karena si perempuan itu Nasrani atau kafir. Ya. Maka akhirnya si laki-laki ini bilang di dalam dirinya, ya udah, karena aku sangat cinta sama si perempuan tersebut, ya udah, mending aku masuk Nasrani saja, biar aku nanti di akhirat bertemu dengan si perempuan tersebut. Maka akhirnya si laki-laki tersebut meninggal dan meninggal dalam keadaan Nasrani. Nah ini contoh ya, contoh dari hadis tadi. Di dalam waktu yang sama, si perempuan ini mengatakan juga di dalam hatinya, inna fulanan kana yahwani wa lam yajtami bi fid dunya wa akhsha in mitu ala nasraniyah ala ajtami'a bihi fil akhirah fa aslamtu wa ma fa aslamat wa matat ala islam. Dia berpikir juga dalam hatinya, duh, si laki-laki itu tuh dia cinta sama saya, tapi saya ini kalau seandainya mati, saya tidak akan bareng dengan orang itu karena dia muslim, saya Nasrani. Ya udahlah, kata si perempuan ini, biar saya nanti bareng di akhirat sama si laki-laki, maka saya pengen masuk Islam saja. Maka si perempuan ini akhirnya masuk Islam.
Setelah masuk Islam, dia meninggal dunia. Dan dijadikan si perempuan ini jadi ahli surga. Ya tadi, ya. Seperti tadi hadis yang sudah diterangkan tadi. Ya. Yang namanya iman seseorang ini bisa berubah-ubah. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, orang di akhir zaman itu dia pagi dalam keadaan mukmin, sore sudah menjadi orang yang kafir, orang yang keluar dari agama Islam. Bahkan ketika dia sore dalam keadaan mukmin, paginya sudah dalam keadaan kafir. Ya, ini namanya iman seseorang. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Ya. Maka dari itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya bayi dan berusia 4 bulan, yang pertama banyak-banyak si orang tuanya mendoakan atau tirakat, ya, atau bersungguh-sungguh meminta kepada Allah untuk kebaikan si anak yang sedang ada di dalam rahim istrinya itu. Ya. Kemudian banyak-banyak meminta kepada Allah supaya yang 4 yang ditentukan ini semuanya baik, rizkinya baik, ya, ajalnya baik, terus amalnya baik, terus akhir hayatnya dia ditempatkan di surga atau tempatkan neraka juga semoga ditempatkan di surganya Allah. Dan yang kedua, dengan adanya hadis tersebut kita bersungguh-sungguh kepada Allah untuk terus beramal perbuatan baik, ya, amalan-amalan ahli surga, agar kita di akhir hayat kita menjadi orang-orang yang betul-betul termasuk ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini dijadikan perkumpulan yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan kita doakan sama-sama semoga bayinya Habib Imran ini dijadikan kelak jadi bayi yang saleh atau salehah, yang berbakti kepada orang tuanya, rizkinya digampangkan oleh Allah, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, dan juga ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.